tanah subur Khwarizm, di tepi sungai besar yang memotong gurun, lahir seorang anak yang kelak mengubah cara dunia menghitung. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Orang-orang nanti memanggilnya dengan singkat Al-Khwarizmi. Ayahnya diduga terlibat dalam urusan administrasi dan hitung-menghitung. Angka adalah bagian dari keseharian keluarga itu. Pasar menjadi sekolah pertama bagi mata dan otaknya. Di sana, hitungan berarti untung atau rugi. Sejak kecil, batu-batu di tanah bukan sekedar mainan, tapi calon bilangan dalam pikirannya. Di desa, ia belajar huruf dan dasar-dasar aritmatika. Segera terlihat, ia melaju lebih cepat dari teman-temannya. Di antara cerita-cerita ayahnya, satu nama selalu menggetarkan imajinasinya, Baghdad. Dengan restu keluarga, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Perjalanan menuju jantung peradaban ilmu dimulai. Dalam perjalanan, ia membawa dua bekal paling berharga, rasa ingin tahu dan kemampuan berhitung. Baghdad, pusat kekhalifan Abbasiyah, menjulang di hadapannya, tempat di mana ilmu dan kekuasaan bertemu. Di tengah kota itu, berdiri sebuah rumah yang tidak menyimpan harta emas, melainkan harta ilmu, Baitul Hikmah. Di sini manuskrip dari Yunani, India, dan Persia diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan. Bukan hanya gedung, tapi ekosistem pikiran. Di sana, perdebatan menjadi ibadah. Kecerdasannya membuatnya dipercaya menjadi salah satu tokoh penting di House of Wisdom. Salah satu perjumpaan paling penting dalam hidupnya, sistem angka Hindu yang menggunakan posisi dan simbol untuk nol. Dengan sistem desimal, ia menunjukkan cara menghitung yang jauh lebih efisien daripada angka Romawi atau abjad. Dengan angka baru dan papan dembu, ia mengembangkan algoritma perhitungan yang lincah dan sistematis. Ia menuliskan metodenya dalam kitab tentang perhitungan dengan angka India, cikal bakal penyebaran angka 09 ke dunia barat. Ketika karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, namanya algoritmi menjadi asal kata algorithm dan telak algorithm, algoritma. Di sini manuskrip dari Yunani, India, dan Persia diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan. Soal waris, perdagangan, dan ukur tanah memerlukan bukan hanya hitungan, tapi bahasa baru untuk menyelesaikan persamaan. Dari kebutuhan praktis itulah, lahirlah Tariya yang akan mengubah sejarah matematika, Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabbalah, atau buku ringkas tentang perhitungan dengan penyempurnaan dan penyeimbangan. Al-Jabar berarti mengembalikan atau menyempurnakan, memindah suku negatif ke sisi lain. Al-Muqabbalah berarti menyeimbangkan. Dia mengklasifikasikan persamaan menjadi 6 bentuk dasar dan menunjukkan cara menyelesaikannya dengan argumen geometris. Tanpa simbol X dan sama dengan, ia tetap menyusun langkah-langkah yang jelas, melengkapi kuadrat, completing the square untuk menyelesaikan persamaan. Kitab Al-Jabar tidak hanya teoretis, ia menuntun penyelesaian masalah waris, perdagangan dan pembangunan secara sistematis. Karya itu disusun dengan dukungan Istana Al-Makmun yang menjadikan ilmu sebagai bagian dari kebesaran kekhalifahan. Karena menjadikan Al-Jabar sebuah disiplin mandiri dan sistematis, banyak sejarawan menyebutnya sebagai Bapak Al-Jabar. Ilmunya tidak dibiarkan selesai. Sesama ilmuwan menguji, mengkritik, dan mengembangkan. Selain Al-Jabar, ia menyusun tabel astronomi, Zid Asindin, berdasarkan tradisi India dan Yunani yang disempurnakannya. Dalam geografi, ia menyusun kitab surat Al-Ard, membetulkan dan menambah data pada peta Ptolemy. Sebagian besar hidup produktifnya ia habiskan di Baghdad, menulis, mengajar, dan mengurus ilmu di House of Wisdom. Tanpa simbol X dan sama dengan, ia tetap menyusun langkah-langkah yang jelas, melengkapi kuadrat, completing the square untuk menyelesaikan persamaan. Sekitar pertengahan abad ke-9 Al-Khwarizmi wafat. Kemungkinan besar di Baghdad atau wilayah sekitarnya.
Tahun-tahun tepatnya mungkin kabur, tapi jejak ilmunya tidak. Setelah ia tiada, lembar-lembar kertas yang ia tinggalkan mengambil alih tugas menyebarkan ilmunya. Dalam terjemahan Latin, namanya tampil sebagai algoritmi. Dari sanalah lahir kata algoritm dan kemudian algoritma. Kitab Aljabar diterjemahkan beberapa kali ke Latin dan menjadi salah satu fondasi awal aljabar di Barat. Upayanya memperbaiki koordinat bumi menjadi batu loncatan bagi tradisi panjang pemetaan dunia. Dalam geografi, ia menyusun kitab surat Al-Ard, membetulkan dan menambah data pada peta Ptolemy. Sebagian besar hidup produktifnya ia habiskan di Baghdad, menulis, mengajar, dan mengurus ilmu di House of Wisdom. Manuskrip-manuskripnya meninggalkan Baghdad, menyeberangi gurun dan laut untuk mencapai perpustakaan jauh di barat. Di Cordoba, perpustakaan megah Andalusia menjadi salah satu tempat singgah ilmu Al-Khwarizmi. Di Toledo, kota para penerjemah, ilmu dari bahasa Arab mengalir ke bahasa Latin. Namanya muncul di halaman pertama, algoritmi. Nama seorang ilmuwan yang telak menjadi nama sebuah konsep. Di sekolah-sekolah Eropa, kata algoritm mulai dipakai untuk menyebut cara berhitung ala Al-Khwarizmi. Dibanding angka Romawi yang kikuk, sistem 0 sampai 9 terlihat seperti jalan raya di tengah hutan angka yang ruwet. Sebagaimana di Baghdad dulu, di Eropa pun ada yang curiga pada angka dan metode baru. Pelan tapi pasti, efisiensi mengalahkan kebiasaan. Angka-angka Al-Khwarizmi mulai menang. Aljabar Al-Khwarizmi menjadi batu loncatan bagi aljabar simbolik yang dikembangkan di masa Renaissance dan sesudahnya. Seiring munculnya nama-nama baru, namanya mulai mengecil di teks, tapi metodenya tetap besar dalam praktik. Dengan mesin cetak, cara berhitung yang dulu elitis menjadi milik pedagang, murid, dan rakyat biasa. Manfaatkan aljabar dan algoritma hitung untuk mengajarkan cara menimbang hitung rugi. Perhitungan koordinat dan jarak membantu para pelaut berlayar lebih aman, menyingkap bagian-bagian baru dari bumi. Di timur, tradisi hisab terus berlanjut. Zakat, faraid, falak, dan rekayasa sipil memanfaatkan aljabar Al-Khwarizmin. Apa yang ia mulai dalam geografi menjadi bagian dari tradisi panjang penyempurnaan peta dunia. Di Rakras Sunyi Arsip Universitas, nama algoritmi masih tertulis jelas, menunggu dibaca ulang. Di kurikulum sekolah modern, aljabar menjadi bab wajib, warisan langsung dari judul kitab Al-Khwarizmi. Di Fakultas Informatika, kata algoritma menjadi pusat perkuliahan. Dunia modern dijalankan oleh algoritma. Dari rute perjalanan, berita di layar, sampai apa yang kita beli. Ketika algoritma mengatur hidup banyak orang, muncul pertanyaan baru. Seberapa adil langkah-langkah ini? Dari batu-batu kecil yang ia susun di tanah, hingga bit-bit data di pusat server modern, langkah-langkah logis tetap sama. Urut, teratur, dan bisa diulang. Algoritma hanyalah resep langkah demi langkah. Bahasa dan alatnya boleh berubah, tapi idenya sama. Di banyak sekolah, anak-anak sekarang belajar menuliskan algoritma dalam bahasa mesin. Algoritma kini berkembang menjadi jaringan yang rumit, memproses jutaan data per detik. Internet membuka kembali percakapan tentang kontribusi ilmuwan-ilmuwan Muslim pada sains dan teknologi. Satu nama melahirkan begitu banyak istilah di berbagai bahasa, tanda betapa dalam jejaknya di dunia berhitung. Sebagian pendidik mulai memasukkan kisah Al-Khwarizmi ke dalam kelas agar murid tahu akan historis ilmu yang mereka pelajari. Bagi sebagian anak, kisah bukan sekedar sejarah, tapi sumber inspirasi. Berkat digitalisasi, manuskrip-manuskrip yang dulu hanya bisa disentuh segelintir orang, kini bisa diakses jutaan pelajar. Di kompetisi matematika internasional, soal-soal rumit masih bergantung pada cara berpikir terstruktur, yang akar-akarnya diletakkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi.
Penulis-penulis populer mulai menceritakan kisah algoritma dari akar sejarahnya. Di wilayah tempat ia lahir, namanya diabadikan dalam monumen dan museum kecil. Dalam konferensi-konferensi akademik, Al-Khwarizmi diletakkan sejajar dengan tokoh-tokoh besar lain dari dunia Islam. Pelan-pelan, narasi sejarah sains diperbaiki dari satu arah menjadi lintas peradaban. Bahasa aljabar berkembang dari kata-kata ke simbol hingga gambar grafik. Bahkan dalam permainan, anak-anak tanpa sadar berlatih berpikir algoritmis. Di beberapa mimbar, nama Al-Khwarizmi disebut sebagai pengingat bahwa iman dan ilmu tak harus terpisah. Al-Khwarizmi adalah salah satu batu kunci di jembatan besar antara timur dan barat dalam sejarah ilmu. Setiap baris kode yang mengikuti langkah-langkah teratur adalah cucu jauh dari ide yang ia susun di papan debu Baghdad. Dari tangan kecil yang menyusun batu di Khwarezm, hingga jutaan server yang menyusun bit di seluruh dunia, lingkaran waktu menutup dengan satu pelajaran. Cara kita berpikir lebih penting daripada alat yang kita pegang. Beberapa pendidik bercerita tentangnya lewat komik dan animasi, agar generasi baru akrab dengan namanya. Di dunia nyata, aljabar dan algoritma menyatu dalam kerja banyak profesi. Di sekolah-sekolah Islam, poster-poster seperti ini menghubungkan santri dengan masa keemasan ilmu. Di panggung populer, kisahnya mulai muncul sebagai bagian dari cerita teknologi. Sebagian anak muda memberi penghormatan dengan menamai tim dan proyek mereka menggunakan namanya. Kalau ide punya silsilah, Al-Khwarizmi adalah salah satu nama di akar pohon itu. Bagi sebagian guru, mengenal kisah ini mengingatkan kembali mengapa mereka mengajar. Kadang, penghargaan datang dalam bentuk paling sederhana. Satu baris kecil di buku catatan, tapi dari hati yang tulus. Jalur-jalur ilmu yang dulu ditempuh kafilah dan kapal, kini dilalui kabel dan gelombang. Di antara semua pusat ilmu yang pernah ada, kita kembali sejenak ke House of Wisdom, tempat langkah-langkah besar itu dimulai.